Di video kali ini kita akan belajar evaluasi sentimen analisis terkait dengan isu polemik ijazah Jokowi. Dan di sini nanti kita akan terapkan ke dalam algoritma SVM dan naive Bayes. Dan kita tambahkan juga nanti green shirt ya, supaya lebih bagus ya, atau kita optimization ya. Pertama, teman-teman, kita akan berbicara soal metode penelitian. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kita mulai dari ambil data, pre-processing, pelabelan data, ada ekstraksi fitur, kemudian ada splitting data, habis itu nanti ada dua algoritma tadi ya, SVM sama naive Bayes. Nah, sebelum lanjut teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyediakan kode di bio saya. Nanti silakan nanti teman-teman klik ya, atau di deskripsi video. Nanti ada kode program, ini update secara real time ya teman-teman, semua project-project yang sudah saya kerjakan. Kemudian juga nanti sudah ada video tutorial, dan yang mau belajar 30 hari untuk bisa belajar analisis sentimen, ini saya sudah susun apa aja yang kamu pelajari. Dan ini adalah judul-judul penelitian terkait dengan analisis sentimen, baik itu machine learning dan deep learning. Ini udah banyak sekali. Dan ini terus saya update. Dan nanti ada flowchart seperti yang saya tampilkan ke teman-teman. Anda bisa mengakses itu semuanya dengan klik link di deskripsi. Nanti teman-teman beli yang kode yang ini. Ya, kode program, machine learning, dan deep learning update real time. Nah, ini aksesnya seumur hidup. Ya, jadi aksesnya seumur hidup. Nah, jadi kalau kamu punya project, kamu seorang peneliti, jadi kamu bisa ambil ini ya, cuman bayar sekali akses seumur hidup. Oke, kita akan kembali ke sini. Nah, kalau kita berbicara tadi soal analisis sentimen, kita harus punya data terlebih dahulu. Dan di sini kita ambil data nanti di YouTube. Nah, ini adalah datanya saya ambil dari YouTube dari komentar. Nah, ini adalah salah satu video dari channelnya Indonesia Lawyer Club ya. Dan judulnya itu adalah Ujung Polemik Ijazah Jokowi, Roy Suryo CS tersangka, Jokowi tak tersentuh. Nah, komentar ini nanti yang akan kita ambil ada sekitar 15.983. Oke. Dan di sini saya sudah membuatkan ya Google Colab-nya, dan Google Colab ini nanti teman-teman juga akan bisa mengambil di link ini. Jadi di update real time nanti saya akan tambahkan di kode program NVR paling bawah ini. Oke. Kita kembali ke sini. Saya akan copy dulu judulnya. Saya akan mengambil thumbnail ya. Thumbnail ya, sini. Saya masukkan ke Google. Oke. Saya buka yang ini. Oke. Oh, ini. Sudah. Ini tak copy gambarnya yang ini, copy image. Nah, di dalam Google Colab kita bisa tambahkan. Nah, jadi nanti teman-teman jangan kode ya, tapi kalau kamu nampilkan gambar tambah teks. Oke. Di sini langsung pas aja link yang tadi. Kalau sudah nanti klik paling atas ya. Nah, ini saya klik di sini. Oke, kita sudah punya sekarang ya thumbnailnya ini. Oke, biar lebih keren aja. Nah, sekarang kita akan mengambil data dari komentar postingan YouTube ini. Ini ada 15.000. Nah, di sini saya sudah mempunyai kode program. Nah, jadi saya ambil dari kode program sebelumnya ya, biar kita tidak ngoding dari awal ya. Nah, kalau kita ngoding dari awal itu lama sekali. Oke. Sini saya akan pastekan kodenya di sini. Oke. Pertama, kalau kita ini saya hapus dulu code ini. Pertama nanti teman-teman kita akan masukkan APK yang kita dapat dari Google Console. Nah, jadi saya nggak buatkan tutorial ini karena sudah banyak sekali untuk mendapatkan APK ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube yang lain untuk mendapatkan ini. Simple aja kok, tinggal login aja. Nanti YouTube yang V3. Nah, jadi nanti kita akan membuatkan fungsi di sana di sini untuk mengambil komentar dari video. Nah, ini ya. Nah, di dalam itu nanti kita akan ambil 4 kolom di mana outdoor, siapa yang menulis komentar, komennya apa, like-nya, dan kapan dia akan komen. Gitu. Kemudian nanti kita akan punya fungsi juga untuk menyimpan dataset itu ke dalam bentuk CSV. Ya, jadi kita bisa download nanti filenya. Kemudian kita di sini juga akan mengambil komentar dari beberapa video. Nah, jadi nanti bukan hanya satu video. Nah, jadi kita tambahkan aja fungsinya di sini. Nah, jadi nih teman-teman bisa menambahkan, bisa mengambil dari beberapa video. Nanti tidak harus satu saja. Nah, gitu. Kemudian ini saya jalankan dulu programnya ya. Jadi ditunggu. Nah, jadi kalau kita pakai Google Colab, kalau udah berjalan atau berhasil nanti
dieksekusi oleh sel tersebut, nanti ada tanda di atas ini, centang hijau ini. Nah, dia proses ini selama 6 second ya. Oke. Kemudian di bawah ini ID video YouTube yang ingin diambil di sini. Nah, jadi kita akan mengambil komentar itu berdasarkan ID YouTube. Oke, ini saya akan hapus dulu ya. Nah, ini adalah ID daripada YouTube. Nah, cara mengambilnya dan di mana ID YouTube itu, teman-teman nanti tinggal buka aja ID YouTube yang mau diambil komentarnya. Nah, perhatikan URL di atas sini. Nah, ID-nya nanti pas ada di atas ini. Ini copy, ini adalah ID daripada sebuah postingan YouTube. Tinggal di copy. Kalau udah di copy, nanti dimasukkan ke dalam ini. Oke, sudah. Sekarang total komen. Nah, kamu mau ngambil komennya itu berapa? Nah, jadi nanti bisa teman-teman kasih batasan. Di sini saya akan mengambil semua komentar di postingan ini. Oke. Oke, sudah. Ini jangan sertakan koma ya, tanpa koma dan tanpa titik. Nah, seperti ini 15.983. Nah, ini adalah nama filenya, outputnya. Nah, ini adalah outputnya. Jadi saya kasih aja namanya itulah Ijazah Jokowi CS Roy ya, Roy. Gitu. Sekarang kita tinggal jalankan programnya. Oke. Ini lamanya untuk dieksekusi itu tergantung dari jumlah data. Nah, jadi semakin banyak data, ini dia akan lakukan scraping komentar itu akan juga lama. Ya, jadi nanti teman-teman kalau banyak kalian mengambil data ya ditunggu aja. Ya, jangan di skip gitu. Oke, kita tunggu beberapa menit ya teman-teman ya. Saya kurang tahu juga berapa ini. Oh, udah selesai ternyata. Oke. Kita tadi minta datanya itu 15.983 dan dia kasih ke kita 15.983 dan itu ada 4 kolom sesuai tadi yang kita minta di ASA, outdoor, comment, like, dan published. Nah, data itu teman-teman akan ada di file ini. Ini yang disebut dengan penyimpanan sesi. Nah, jadi kalau kamu berhenti jalankan program di Google Colab, maka di sini juga akan terhapus. Oke, ini saya akan download datanya ya, kita bisa download. Sudah, kalau sudah, teman-teman kita akan lanjut proses berikutnya tadi apa? Itu adalah pre-processing data. Nah, di sini nanti pre-processing data kita akan memulai dari cleaning, scaffolding, normalisasi kata, tokenize, dan stop removal. Kita tidak akan ambil streaming ya. Ya, kita tidak akan melakukan streaming karena nanti berpengaruh dengan pelabelan data yang akan kita gunakan. Oke, saya akan ambil kode yang sebelumnya. Oke, ini saya akan copy. Nah, saya akan masukkan ke sini. Oke, tadi kita sudah berhasil mengambil data komen YouTube. Sekarang kita akan pre-processing. Di sini kita akan mengawali membaca data yang sudah kita scraper tadi. Data yang sudah kita scraper ada di sini. Nah, disesuaikan nama datasetnya. Ini saya copy. Saya menyesuaikan datasetnya. Yang di penyimpanan sesi dengan yang ada di kode di dalam ini sama. Jangan sampai berbeda. Oke, datanya masih sama ya. 15.000 dan 4 kolom. Nah, sekarang ini adalah ada 4 kolom. Nah, karena di sini kita akan fokus analisis sentimen atau kita melihat tanggapan dari komentar-komentar itu seperti apa. Ya, apakah dia tergolong sebuah komentar positif, negatif. Nah, jadi saya cuma membutuhkan kolom yang itu komen di sini. Makanya di bawah ini nanti teman-teman kita akan menggunakan data frame. Nah, fungsi data frame itu sendiri adalah untuk memfilter daripada data termasuk kolom. Nah, jadi kita menggunakan bantuan data frame. Di sini kita inisialisasikan dulu variabel data baru di dalam data frame ini kita akan memanggil variabel data terakhir di atas tadi. Baru kita masukkan kolom yang nama itu komen di sini. Oke, kita akan menampilkan ya di sini 5 baris saja. Ini nanti bisa diganti ya. Kalau kita tidak isi juga nanti dia akan menampilkan sampai indeks 4 ya. Nah, ini adalah datanya. Ini akan kita olah lebih lanjut. Oke. Sekarang kita akan proses hapus data duplikat. Oke, kita cek lagi datanya. Nah, ini 15.000 data dengan
kolomnya cuma satu ya, satu kolom di sini. Kolomnya adalah comment. Nah, di sini ini saya akan kasih keterangan ya. Ini adalah fungsi untuk menampilkan data duplikat. Oke. Nah, di sini kita akan buatkan variabel baru dengan memanggil variabel data terbaru lagi. Variabel data terbaru tadi adalah df. Nah, duplicate subsetnya ini adalah comment. Kita keep false. Nah, jadi nanti data yang sama di kolom comment itu akan kita tampilkan. Kira-kira ada berapa? Ya, berdasarkan kolom comment. Ini kita jalankan. Nah, kita lihat di sini. Dari kolom comment tadi, ada sebanyak 5.672 data. Itu adalah data yang sama. Nah, kalau saya sebutnya itu adalah, kita bisa mengatakan ini adalah mungkin buzzer ya, kelompok-kelompok itu dengan susunan kata-kata gitu yang rapi. Jadi tinggal mereka pakai. Nah, ini kita akan hapus. Oke. Kemudian di bawah ini kita akan menghapus data duplikat tadi yang sebanyak 5.672 ya. Jadi kita buatkan df drop duplicate. Nah, di sini kita kasih implies true. Nah, jadi sehingga dia akan menghapus data yang duplikat tadi. Ini saya hapus dulu. Kita jalankan. Nah, dari data kita tadi yang 15.000, sekarang tinggal 13.121. Karena kita sudah menghapus 5.672 data. Oke. Sekarang kita masuk ke cleaning. Nah, jadi di cleaning nanti teman-teman perhatikan datamu terlebih dahulu. Apa aja yang kamu hapus, ya. Di sini nih saya sudah list ya di sini. Saya akan menghapus URL, hapus HTML, hapus emoji. Nanti kalau ada simbol di dalam itu saya hapus, kalau ada angka juga saya akan hapus. Username di dalam itu juga saya akan hapus. Nah, itu yang akan saya hapus. Nah, di sini pertama kita akan buatkan kolom baru di sini, buatkan kolom baru, baru kita panggil kolom yang terakhir tadi di atas. Nah, baru kita list satu-satu. URL, username, HTML, emoji, simbol, number. Oke, kita tinggal jalankan. Nah, semua tadi function yang kita buat di atas itu akan dijalankannya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, tadi ada emoticon, dia sudah menghapus. Mungkin ada yang lain juga kalau kita buka seperti ini. Ini tanda titik, ini adalah simbol, dia sudah menghapus. Oke, kita akan lanjut. Sekarang case folding. Nah, dari function ini aja sudah kita tahu bahwa di sini adalah text lower. Jadi semua nanti huruf besar, huruf kecil, dia akan samakan semua menjadi huruf kecil. Jadi nggak ada huruf besar di awal, huruf besar di tengah, nggak ada. Nah, ini functionnya. Di sini kita akan buatkan kolom baru tempat untuk case folding, baru kita memanggil variabel data kolom cleaningnya. Jadi baru kita panggil nanti di sini case folding function yang telah kita buat dari sini. Oke, kita jalankan. Oke. Jadi datanya tadi dari comment ke cleaning, dari cleaning ke case holding. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang normalisasi kata. Nah, normalisasi kata ini penting banget. Supaya apa? Supaya kita bisa menangani kata-kata yang tidak baku, kata singkatan, kata slang. Nah, tapi di sini berbeda yang dengan yang saya buat ini. Tapi udah tergolong yang saya sebutkan tadi. Nah, di mana di sini adalah kita akan membuatkan fungsi pergantian tanda tidak baku yang sudah kita set. Ini saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini di URL ini di salah satu GitHub, nanti bisa copy aja untuk mendapatkan kamusnya. Ini sudah terset di dalam itu adalah kamus kata tidak baku, kamus slang, singkatan sudah ada di dalam ini. Kurang lebih kalau saya hitung-hitung itu 15.000 lebih ya. Nah, jadi nanti konsepnya teman-teman, dari data kita yang tadi, dia akan detection. Kalau ada di dalam kamus ini, mungkin singkatan, kamus kata tidak baku yang ada di dalam ini kedetek, maka dia akan ubah.
dia akan ubah. Nah, bagaimana dengan yang tidak ada kata-katanya atau singkatannya di dalam kamus ini? Nah, itu nanti kita akan buatkan di bawah. Saya sudah buatkan satu buah function untuk menghapus kata-kata itu. Atau kita juga akan merubahnya. Begitu. Oke, ini saya akan jalankan. Oke. Nah, di sini kita terapkan fungsi normalisasi kata di atas. Oke, kita lihat. Berarti tadi kita memanggil dari caseholding masuk ke normalisasi kata. Nah, kita lihat sedikit di sini. Nah, ini ada kata enggak. Nah, kata enggak ini termasuk kata tidak baku. Berarti ada di dalam kamus tadi, sehingga dia sudah mengubah menjadi kata tidak. Ya. Kemudian ada lagi kata ini, YG. Nah, ini singkatan ya menjadi yang. Kemudian ada ADLH menjadi adalah. Ya. Itu adalah beberapa contoh penerapan normalisasi kata. Nah, coba bayangkan teman-teman. Kamu punya kata singkatan seperti ini, YG. Itu ada 5.000 frekuensi kata. Nah, itu sangat berpengaruh nanti kalau kamu membuatkan sebuah word cloud, membuatkan sebuah frekuensi kata, engram frekuensi kata. Oke. Sekarang kita lanjut di sini, tokenize. Nah, ini adalah fungsi tokenize. Kita akan buatkan kolom baru kita panggil kolom dari normalisasi. Tokenize. Ya, normalisasi ya. Nah, tokenize ini fungsinya teman-teman, dia akan nanti pilih-pilih dalam bentuk array gitu ya, dipisahkan dengan koma, itu jadi token. Nah, supaya apa? Ketika kita melakukan proses yang namanya nanti store removal, dia mudah mengedeteksi. Nah, kata ini udah sesuai atau belum ya. Kita dengan store yang ada, dia mudah mendetek. Nah, jadi nanti kalau kita menerapkan yang nama proses store removal, dia akan menghapus kata-kata yang tidak penting. Nah, itu adalah fungsi store removal ya. Jadi dengan tokenisasi itu tadi, ketika kita jalankan store removal, dia akan mudah, langsung aja. Dia akan menghapus ya. Coba lihat di sini. Dari tokenize ke store removal. Nah, di sini tadi ada kata akhir. Nah, dia sudah menghapus. Kenapa dia hapus? Karena di store word itu, removal dalam itu dengan kamus yang kita pakai tadi, yang namanya itu corpus. Nah, versi Indonesia kita pakai di sini. Dia sudah menghapus. Istilahnya tidak penting kata akhir ini. Nah, banyak ya yang tidak penting ya, seperti ini. Kata tidak, nah seperti itu. Fungsi daripada store removal. Oke? Kemudian, di bawah ini kita akan print. Ini kita nanti list frekuensi kata dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di sini nanti saya akan menampilkan. Dan hasil frekuensi kata ini nanti juga akan kita simpan ya, biar kita lihat. Oke, ini saya jalankan. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata frekuensi paling tinggi itu adalah Jokowi di angka 3270. Nah, ada juga kata ya. Nah, ini yang akan menyebabkan data kita itu nanti tidak akurat dalam membuat visualization data. Coba ini kata ya, ini kan kita tidak penting ya. Nah, jadi nanti saya akan list beberapa. Ya, saya buka notepad dulu. Oke, saya akan hapus ini dulu. Nah, saya akan list beberapa kata nanti yang akan saya hapus. Nah, pertama ada kata ya. Ini nanti saya akan hapus. Oke. Kemudian ada kata CS ya. Ini kata CS ini kita hapus. Kemudian ada kata si. Kemudian ada ini Andi juga kita hapus. Ini nama orang. Oke. Kemudian Andi. Oke. Nah, itu ada kata RRT. Nah, jadi RRT juga nanti kita bisa ubah ya, tapi saya nggak tahu itu kata di sini RRT itu apa. Kemudian di sini ada Karni. Oke. Ada kata tahu. Oke. Nah, ini adalah kata-kata ini kita akan hapus ya. Saya copy dulu. Nah, di bawah ini saya sudah membuatkan satu untuk menangani yang dari atas tadi yang belum terubah gitu ya. Oke, ini saya masukkan ke sini. Jadi jangan lupa kasih tanda petik ya. Oke. Oke. Ini saya akan jalankan.
Berarti dari kata-kata di atas itu ada sekitar 6.000 ya. Oke. Nah, di sini ini adalah saya sudah buatkan di bawah ini, membuat kamus kata tidak baku menjadi kata baku. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuatkan tambahkan. Contohnya di sini saya sudah buat BI. Nah, BI menjadi Bank Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kita ini jalankan. Oke, kita cek lagi yang dari atas tadi. Kita lihat ya. Nah, kata yang paling tertinggi Jokowi. Sekarang itu kata ya tadi udah terhapus. Oke. Kita cek lagi ya. Ini cuma 50 yang teratas ya. Oke. Nanti yang untuk keseluruhan frekuensi katanya sudah ada di sini ya. Ini frekuensi kata awal. Oke. Sudah. Di bawah ini baru kita membuatkan word cloud setelah preprocessing. Nah, di sini nanti ada dua saya buatkan di sini. Ini nanti teman-teman bisa menambahkan story file. Mungkin ada kata-kata lagi yang belum teman-teman akan hapus lagi. Ini tak hapus dulu ya Jokowi ini. Oke. Ini word cloud. Nah, kita akan membuatkan word cloud sebelum kita preprocessing. Nah, sebelum preprocessing itu tadi kita pakai kolomnya yaitu comment. Nah, setelah itu nanti baru kita membuatkan word cloud setelah preprocessing. Setelah preprocessing itu nanti kolomnya adalah story file. Nah, kita jalankan programnya. Oke. Nah, ini adalah hasil word cloud-nya. Nah, ini adalah word cloud tadi sebelum preprocessing dan ini adalah setelah. Nah, ini kelihatan banget ya perbedaannya. Nah, ini kalau dalam sebuah analisis sentimen atau machine learning ini penting banget ya. Kemudian kita akan membuatkan yang namanya itu adalah frekuensi kata. Tadi kan kita sudah print sih sebenarnya dari awal tadi, tapi kita buatkan dalam bentuk diagram batang. Nah, sama seperti yang tadi di atas, ini kita membuat sebelum dan sesudah dengan kolom comment, afternya itu dengan kolom story file. Oke, kita jalankan. Nah, sudah terlihat sekarang. Oke, ini kita perkecil sedikit. Oke. Nah, ini adalah frekuensi kata yang paling tinggi sebelum pre-processing data itu adalah kata YG. Diikuti dengan di dan ini. Nah, setelah kita pre-processing, kita mendapatkan frekuensi kata baru. Itu Jokowi, ijazah, termu, Roy, orang, hukum, rakyat, asli, Suryo, palsu. Itu adalah 10 frekuensi kata teratas. Nah, ini keren ya. Bukan keren, tapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita olah lebih dalam ya. Nah, itu sudah. Sekarang kita akan save hasil preprocessing datanya. Ini df to csv. Hasil preprocessing data. Saya simpan dalam format csv. Kita jalankan. Oke, sudah. Data itu nanti akan ada di file dan teman-teman bisa download ya. Ini bisa langsung download. Oke. Sekarang tugas kita berikutnya adalah bagaimana melakukan classification. Bagaimana kita melihat pelabelannya, positif, negatifnya. Di sini saya akan menggunakan metode yang namanya itu adalah lexico base. Ya. Saya copy. Oke. Di sini. Di lexico base teman-teman ini kita bisa 3 kelas 2 kelas, tapi di kali ini saya akan menggunakan 2 kelas. Nah, pertama teman-teman akan membaca data hasil preprocessing data. Oke, saya jalankan. Nah, data kita ada 13.121 dengan 6 kolom sekarang. Ya. Dan perhatikan di sini dari kolom comment, kolom cleaning, scaffolding, normalisasi, tokenization, yang sobremodel itu beda-beda angkanya di dalam. Kenapa bisa beda-beda? Karena di setiap by step itu teman-teman dia akan melakukan yang namanya tugasnya masing-masing. Nah, contoh ya di cleaning. Kenapa bisa berkurang? Dia bisa berkurang karena mungkin di dalam satu teks itu, dalam satu kolom itu, dalam satu baris itu terhapus, cuman ada emoticon atau simbol, maka juga berkurang. Ya, apalagi lagi di tokenize gitu. Baru di sini di story file adalah data yang benar-benar kita proses labeling itu adalah 13.054 data.
Oke, kita samakan dulu dengan data Dropna. Nah, ini adalah datanya 13.054 data. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan yang namanya selection column lagi. Nah, jadi tidak semua kita pakai. Untuk melakukan pelabelan data, kita ambil kolom yang terakhir aja yang sudah di preprocessing. Nah, kita perlu bantuan data frame, kita select satu kolom aja. Oke. Nah, ini adalah kolom yang akan kita pakai. Nah, sekarang tugas kita adalah melakukan classification. Nah, di sini ada dua URL. Ini adalah kamus daripada Lexico. Nanti teman-teman bisa cari di GitHub, yang namanya itu Fajri 91. Ada positif dan negatif. Di dalam kamus ini ada kata dengan nilainya masing-masing. Nah, jadi nanti teman-teman konsepnya dia akan ngedeteksi di dalam satu kalimat itu kedetek ada berapa, dan dia nanti akan jumlahkan di akhir. Itu adalah namanya nanti sentiment score dari satu baris itu. Nah, dia akan classification nanti di sini. Jadi, jika lebih besar nanti skornya dengan 0, lebih kecil dengan 0, maka dia sentimennya negatif. Kalau lebih besar dengan 0, itu nanti positif. Berarti mulai dari 0 nanti dia akan positif. Ya, oke, kita akan jalankan. Oke, sudah ya. Jadi skornya sekarang adalah 0, berarti masuk ke positif. Nah, kalau skornya minus 1, berarti masuk ke negatif. Oke, itu adalah classification. Sekarang kita akan membuatkan diagramnya. Nah, di sini. Sentiment count, berarti kita akan jumlahkan data di dalam sentimen, kolomnya sentimen ini tadi. Nah, di sini. Nanti kita buatkan diagramnya, baru nanti kita akan menambahkan di atasnya itu jumlahnya. Ya, ini adalah fungsi untuk menambahkan jumlah di atasnya. Kita jalankan. Oke. Nah, jadi kalian sudah bisa melihat di sini bahwa jumlah analisis sentimen metode insert Lexico base isu ijazah Jokowi itu ada di 63%, itu sentimennya positif. Sentimennya negatif di sini adalah 36%. Oke. Sekarang kita akan save datanya, ya, kita akan save. Kita jalankan. Oke, nanti datanya akan masuk ke sini. Kalau belum ada di sini, nanti klik kanan muat ulang, tapi sudah ada ya di sini. Nah, jadi kalau teman-teman download, silakan download. Oke. Tugas kita sekarang adalah kita masuk ke dalam model. Ya, kita terapkan ke dalam model. Nah, tadi kita modelnya menggunakan, saya scroll ke atas. SVM dengan kernelnya RBF, naive Bayes dengan jenis naive Bayesnya multinomial ya. Nanti kita pakai Gensler Hyperparameter Tuning untuk optimizationnya. Oke. Di sini nanti kita akan membaca data dari hasil dua kelas tadi. Nanti ini kamu copy aja, kamu masuk ke ChatGPT untuk menjelaskan ke kamu ya. Oke, ini saya akan jalankan. Oke, sudah. Data kita ada 15.054 data. Oke, kita cek datanya ada berapa. Sama ya. Ini saya bisa hapus aja sih, ini nggak apa-apa. Oke, sekarang kita jalankan. Pertama adalah nanti kita akan splitting data. Sini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke model, kita akan membuatkan mana data training dan data testing. Dan di sini teman-teman nanti bisa melihat bahwa data testing di sini ada 0,2. Nah, kalau presentasenya itu adalah 20%. Nah, sisanya itu adalah data testing. Ini training dengan testing. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan yang namanya adalah vectorization dengan TF-IDF. Nah, ini tujuannya supaya model itu bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi data-data kita yang teks tadi di atas, mesin itu tidak habis akan membaca. Nah, jadi makanya di sini teman-teman kita akan ubah ke numerik dulu supaya bisa dibaca oleh mesin. Oke. Dan si inisialisasi modelnya dulu, ini SVM ya.
Sini nanti TF-IDF terterakan, dan di sini saya menambahkan smooth. Smooth itu apa bang? Supaya nanti datanya bisa balance ya. Nah, SVM karena RPF, ini kita juga memakai green shirt tadi ya. Nah, green shirt CV-nya. Oke. Nanti kita akan print modelnya, hasil akurasi. Ya, akurasi, kemudian base CV-nya berapa juga di sini. Baru model yang kedua itu adalah multinomial knife bias. Kita terapkan juga smooth dan green shirt ya. Oke, di sini nanti pipeline-nya smooth ya. Di sini TVDF smooth, kemudian di sini NB itu knife bias, jenisnya multinomial. Oke. Sama juga di atas tadi kita pakai green shirt CV. Oke, kita akan latih modelnya, nanti baru kita print hasil conversion matrix-nya. Ini kita jalankan. Nah, proses ini akan lama teman-teman ya. Saya lagi proses ini akan lama tergantung dari jumlah data. Jadi nanti silakan teman-teman tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Oke, sekarang sudah selesai ya. Dia melakukan melatih model SVM RPF dengan green search ya. Oke, di sini untuk base CV score-nya itu di 0,84 sekian atau 84%.
dan hasil akurasinya dengan model SVM Canel RBF di sini ada di 0,88, arti 88%. Oke. Kita melihat dengan multinomial knife bias ya. Kita lihat PCV skornya di sini adalah 78%. Nah, sedangkan akurasinya sekarang adalah 0,81 atau 81%. Dan ini tidak overfitting ya teman-teman ya. Nah, ini adalah conversion matrix-nya daripada SVM, conversion matrix daripada knife bias. Nah, di bawah ini kita akan membuatkan yang namanya itu diagram. Diagram daripada before after smooth tadi yang kita lakukan di atas ya. Oke. Kita print diagramnya dan ini adalah hasilnya. Jadi smooth tadi di positif di 6000, negatif itu di 3000. Jadi kita samakan ya. Nah, kita melakukan metode smooth. Oke. Kemudian di sini kita akan print diagram perbandingan daripada hasil akurasinya. Nah, ini ya, akurasi algoritma daripada RBF tadi 89% ya. Multinomial knife bias di 81%. Oke. Kemudian kita akan print yang namanya itu adalah, ini ada namanya heat map ya, daripada sebuah conversion matrix. Nah, sama dengan hasil conversion matrix saja di atas tadi, hanya ada ini adalah visualization yang namanya heat map. Oke. Kemudian kita akan print yang satunya adalah hasil daripada perbandingan precision, recall, dan F1 score per kelasnya daripada classification report tadi. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini nanti, ini kalau kita kurangin ya, ini terlalu tinggi sekali ya. Ini 84 ya, biar lebih sedikit. Ini biar lebih bagus ya gitu ya. Tapi ketutup ya. Jadi kalau ketutup mungkin kita tambah lagi ke 5 ya. Oh, ketutup lagi. Ya, bagus ya 6 ya, teman-teman ya. Oke, ukurannya. Oke, sudah di sini ya, udah ada ya. Nah, jadi nanti negatif model F-nya ini sudah ada ya perbandingannya. Oke, kemudian baru kita simpan ya hasil prediction tadi. Nah, ini kita simpan dalam formatnya CSV ya, hasil prediction sentiment. Nah, baru di sini kita akan menggunakan membuat diagram perbandingan aktual dan prediction. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Ini ya, teman-teman ya, perbandingan distribusi sentimen aktual dan prediction. Aktual itu yang kita menggunakan Insel Lexico tadi. Prediction itu adalah berdasarkan dari modelnya, daripada SVM dan knife biasnya. Oke teman-teman semuanya, jadi nanti jangan lupa ambil kodenya di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video tutor berikutnya.